Saat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia standing ovation usai Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui negara Palestina. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail tetapkan status kejadian luar biasa buntut lebih dari 300 lebih siswa keracunan makan bergizi gratis. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maidop Elfrin. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama kami awali dari Sumatera Utara. Polres Labuan Batu, Sumatera Utara menetapkan 9 orang penagih utang sebagai tersangka pelaku pengeroyokan terhadap wartawan, saudara. 2 diantaranya telah ditahan, sementara itu 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Polisi menangkap 2 pelaku utama pengeroyokan terhadap wartawan media online di Kabupaten Labuan Batu yang videonya sempat beredar di media sosial. Pengeroyokan tersebut, saudara, terjadi di depan kantor leasing di Kecamatan Rantau Selatan, Sumatera Utara. Dari penyelidikan sementara, terdapat 9 orang pelaku pengeroyokan berprofesi sebagai penagih utang atau debt collector. Kepada polisi, pelaku mengaku mengeroyok wartawan karena marah lantaran diteriaki maling dan begal ketika melakukan penarikan mobil yang menunggak angsuran. Di antara 9 terduga pelaku tersebut, saat ini 2 sudah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Orang yang sudah kita amankan ini merupakan pelaku utama, yang mungkin kalau rekan-rekan lihat di videonya, mereka lah yang kemudian mengawali pengumpulan dan yang paling banyak melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan bahwa negara yang dipimpinnya mengakui Palestina sebagai negara. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs. Hal tersebut disampaikan Macron saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi KTT tentang Palestina di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Macron menyatakan waktunya perdamaian telah tiba dan menegaskan tidak ada yang membenarkan perang yang masih berlangsung di Gaza. Pengumuman ini menandai langkah penting Eropa dalam mendukung solusi 2 negara untuk Israel dan Palestina.
Macron juga mengonfirmasi bahwa Belgia, Luxembourg, Malta, Andorra, dan juga San Marino akan mengikuti langkah serupa. Dalam forum ini, Macron merupakan co-host KTT dua negara atau Two-State Solution untuk solusi Israel-Palestina. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Presiden Prabowo Subianto yang hadir terlihat berdiri dan juga memberikan tepuk tangan atau standing ovation saat Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidatonya menyerukan negara yang dipimpinnya mengakui Palestina sebagai negara. Prabowo di markas besar PBB terlihat mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan peci hitam menghiasi kepalanya. Prabowo ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskap Teddy Indra Jaya, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Saudara, Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina digelar di Gedung Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Presiden Prabowo mendapat kesempatan untuk berbicara pada urutan kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang untuk memberikan pandangan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. His Excellency, the ongoing unbearable tragedy in Gaza, thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. Di tengah pembahasan Palestina di PBB, sejumlah orang tewas dan terluka menyusul serangan Israel ke sebuah bangunan perumahan di daerah Al-Samer, kota Gaza, Senin waktu setempat. Warga menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan. Tim penyelamat dan juga warga mencari korban selamat di antara reruntuhan. Kantor berita Palestina Wafa mengutip sumber-sumber medis, sedikitnya 7 warga tewas dan lainnya terluka dalam serangan udara di Al-Samer di pusat kota Gaza. Namun militer Israel belum berkomentar soal insiden ini. قليل طلب استغاثة في مفترق السامر. قامت وحدات الإنقاذ والإطفاء في التوجه إلى المكان. عند وصول المكان تفاجأنا باستهداف مربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه.
قامت وحدات الإنقاذ بانتشال عدد من المصابين وأيضا عدد من الشهداء، وما زالوا عدد أيضا مفقودين تحت الأنقاض، وما زالت طواقمنا في الإطفاء تتعامل في نفس هذا المكان، وما زالت النيران مشتعلة، ورغم قلة الإمكانيات ما زلنا نكمل في هذا العمل وإطفاء وإخماد هذه القرية. Kita bahas peran Indonesia di PBB dalam komitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina bersama dengan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2009-2014. Selamat petang Pak Marty dengan Maidop. Selamat petang. Oke, Pak Marty, tanggapan Anda soal peran Presiden Prabowo soal solusi dua negara untuk perdamaian di Palestina yang disampaikan kemarin? Peran Indonesia sebenarnya sudah semenjak berpuluhan tahun lamanya di Palestina mengenai Palestina. Anda pahami bahwa ketika PLO pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada bulan November tahun 1998, Indonesia pada hari yang sama sudah mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Palestina. Jadi ini bukan sesuatu, sikap dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sesuatu yang baru diungkapkan. Tentunya juga bagian dari itu adalah sikap yang konsisten selama ini yang mendukung konsep two-state solution. Pada pertemuan di Majelis Umum PBB ini tentunya Bapak Presiden menegaskan kembali sikap Indonesia tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional. Demikian. Sikap kita yang persisten, ini juga bukan hal yang baru, langkah baru, sikap baru dari Indonesia untuk Palestina. Pak Marty, 142 negara telah mengakui Palestina. Lalu apa kemudian tahapan selanjutnya? Mungkin kami tadi perlu menambahkan, meskipun betul selama berpuluhan tahun kita mendukung Palestina, mendukung juga konsep two-state solution, konteksnya pada saat ini sangat berbeda. Dalam arti kata kita sedang melihat hari demi hari tindakan dari Israel yang sangat tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Jadi mungkin senafas dengan penegasan kita terhadap konsep two-state solution, siogianya juga ditekankan bahwa tidak akan ada impunitas pelanggaran hukum internasional, pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang saat ini sedang terjadi hari demi hari oleh Israel, harus dipertanggungjawabkan oleh pemimpin-pemimpin negara entitas tersebut. Jadi kita harus hati-hati sementara di satu pihak menegaskan posisi prinsip tentang two-state solution, tapi pada saat yang sama bukan berarti bahwa ada level playing field. Jelas di sini siapa yang occupying state, negara pihak yang menjadi negara penduduk, siapa yang tertindas dan menjadi korban. Jadi saya kira ada baiknya juga apabila Indonesia bukan saja menekankan konsep two-state solution, tetapi juga menggarisbawahi apa yang sedang kita saksikan pada saat ini sesuatu yang patut dikecam sekeras-kerasnya, dan para pemimpin Israel yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Saya kira itu penting dalam suasana saat ini. Jangan sampai kita seolah-olah tampil ada semacam disamaratakan bentuk tanggung jawab negara rakyat Palestina yang ditindas dan pemimpin-pemimpin Israel yang menindas. Demikian. Apakah dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto di PBB kemudian Indonesia diperhitungkan di dunia, Pak Marty? Indonesia selama ini bahwasannya beliau ada di New York saja sudah merupakan suatu kemajuan. Karena selama 10 tahun terakhir ini kita ketahui bersama, tidak sekalipun Indonesia hadir pada tingkat kepala negara secara langsung. Kami ingat sekali melalui Zoom. Jadi bahwasannya beliau udah present, hadir di PBB merupakan satu kemajuan yang positif dan baik sekali. Tentunya tapi being present, berada di sana adalah satu masalah, satu capaian, tapi harus
menyuarakan pandangan-pandangan yang nyata, yang konkret, bagaimana kita bisa memajukan cita-cita yang kita harapkan berkaitan dengan Palestina ini. Oke, Pak Marty, jadi nanti ke depan selanjutnya apa yang akan kita lihat? Apakah nanti akan tercapai, Palestina akan diakui oleh semua negara yang ada di dunia? Dari hal yang kita mulai dari PBB hari ini? Ya, kita melihat memang dalam beberapa waktu terakhir ini ada momentum baru ke arah pengakuan negara Palestina, khususnya oleh negara-negara yang selama ini menganggap dirinya sebagai sekutu Israel. Ada Australia, ada Inggris dan lain-lain. Jadi momentum baru sedang terbentuk, perlu dipelihara dan dipertahankan. Namun sekali lagi ini adalah, meskipun itu patut disambut dengan baik, namun kita sedang menyaksikan adanya sikap satu entitas Israel yang betul-betul melawan masyarakat internasional. Karena Israel saat ini sudah terkucilkan, sikapnya tidak bisa dipertanggungjawab, mereka harus mempertanggungjawabkan sikapnya. Pemimpin-pemimpin Israel, saya menggunakan istilah itu, harus mempertanggungjawabkan sikapnya, dan kedepannya diplomasi harus dikedepankan, karena ini pertemuan 1 minggu ke depan adalah hanya awal dari yang dinamakan sesi Majelis Umum PBB yang tahunan sifatnya, dan mudah-mudahan diplomasi Indonesia bisa bekerja dengan efektif dan efisien untuk menindaklanjuti harapan-harapan kita semua, insya Allah. Ya. Oke, Anda melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, garis-garis besarnya ya Pak Marty, dalam two-state solution dan juga yang disampaikan nanti dalam sidang umum PBB, ini bakalan sama atau secara garis besar ada perbedaan begitu? Saya kira kalau yang dalam sesi yang kemarin kan sifatnya khusus terfokus pada masalah Palestina, sedangkan general debate yang akan pidato yang akan disampaikan nanti malam waktu Indonesia sifatnya lebih umum mengenai semua masalah internasional. Dan harapan kami, tentunya harapan kita semua mungkin adalah Indonesia kembali tampil di forum internasional, bukan saja menyampaikan pidato yang baik, tapi tidak kalah penting menindaklanjuti peranan-peranan Indonesia yang selama ini sangat-sangat aktif di forum multilateral. Karena kalau Anda kita melihat hampir semua perkembangan penting dari peranan PBB, selalu ada footprint atau peranan dari Indonesia di dalamnya. Dan saya kira Bapak Presiden Prabowo ada kesempatan untuk mengembalikan peranan Indonesia yang seperti itu. Baik, terima kasih atas perbincangannya, Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri periode 2009-2014. Sehat selalu, Pak Marty. Terima kasih banyak. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi. Sinta Nuria Wahid, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, menjenguk aktivis Del Pedro Marhen di rutan Polda Metro Jaya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menggelar agenda mediasi antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Marian.